Intelektual ada juga yang mengatakan adalah kumpulan dari kemampuan-kemampuan pada diri manusia itu sendiri untuk dikembangkan menjadi sebuah potensi yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan intelektual remaja. Sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, yang solihah, yang enak dipandang mata, tentunya yang mempunyai prestasi akademik yang mumpuni di dalam perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan tentang psikologi remaja. Sekaligus ketika mempunyai rezeki lebih, silakan membeli buku psikologi remaja yang saya tulis langsung dengan sahabat saya dari Universitas Lampung, yakni Dr. Mualimin MPDI. Beliau bertugas di Unila Lampung. Dan untuk harga terjangkau sesuai sama saku kita. Langsung kita ke materi, cek cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Ketika kita bicara sebuah perkembangan intelektual remaja, maka tidak terlepas dari kata kunci, yakni intelektual itu sendiri. Apa sih intelektual? Ada yang tahu? Ayo, tahu tidak? Belum tahu? Yuk kita simak dan dengarkan penjelasan berikut ini. Intelektual itu adalah kemampuan berpikir manusia. Jadi intelektual itu bagaimana dalam diri kita bisa berpikir sebagaimana kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembangkan menjadi sebuah potensi-potensi dari dalam diri kita menjadi sebuah kreatif kemampuan kita di dalam menerjemahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia atau seseorang tersebut. Iya. Dan banyak ilmuwan mengatakan tentang intelijensi adalah kombinasi sifat-sifat dari manusia secara kompleks atas kemampuannya. Semua proses berpikir tersebut bersifat abstrak,
tidak nyata karena berada di dalam pemikiran. Nyata setelah dilakukan oleh manusia tersebut. Sedangkan menurut William Stein, intelijensi itu adalah kesanggupan seseorang terhadap kebutuhan-kebutuhan dengan menggunakan pikirannya untuk mencapai tujuan. Jadi, bagaimana kita bisa membuat sesuatu sesuai sama kebutuhan dan kesanggupan kita untuk meraih impian dan tujuan yang kita inginkan sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Ketika seseorang menginginkan gaji yang besar, maka dia akan bekerja keras dan mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan yang Allah berikan di dalam intelijensi dalam diri kita. Intelektual ada juga yang mengatakan adalah kumpulan dari kemampuan-kemampuan pada diri manusia itu sendiri untuk dikembangkan menjadi sebuah potensi yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Contoh, ketika seseorang itu mempunyai kemampuan bagaimana mengolah lingkungan yang ada di sekitarnya, sampah menjadi bernilai rupiah karena ada pengembangannya. Sesuatu yang sudah dibuang bisa bermanfaat menjadi kompos. Itu merupakan kemampuan dari seseorang berdasarkan intelektual dari manusia itu sehingga bisa bermanfaat bagi sekitarnya di lingkungan masing-masing. Sedangkan menurut Davids adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia secara totalitas di dalam mengeluarkan pemikirannya untuk tercapainya sebuah tujuan di dalam berpikir secara rasional dan intelektual. Dan ahli-ahli psikolog mengatakan bahwasanya intelijensi banyak mengembangkan intelektual secara kognitif atau pengetahuan. Inilah yang menjadi potensi dasar banget intelektual remaja. Itu kita dengarkan presentasi dari mahasiswa kita untuk mempertajam tentang diskusi kita tentang perkembangan intelektual remaja berikut ini. Sejak tempat remaja, tentunya para remaja ini berbeda jauh dengan masa perkembangan anak-anak, di mana remaja ini sudah mulai memiliki sesuatu yang tindakannya itu bersifat naluri serta dapat berpikir secara logis, berbeda dengan pada masa anak-anak. Nah, di dalam karakteristik perkembangan intelektual ini saya telah merangkum beberapa karakteristik, yaitu pada masa remaja. Yang pertama, karakteristik tahap sensori serta motor. Nah, yang di dalam karakteristik tahap sensori serta motor ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, segala tindakannya itu masih bersifat naluri. Ya tentu saja pada masa perkembangan remaja saat ini itu tindakannya itu masih bersifat naluri. Kemudian yang kedua, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Ya, jadi yang dimaksud di sini yaitu pengalaman-pengalaman yang didapatkan pada masa remaja ini tentunya dapat dilihat dari inderanya, yaitu misalkan dapat melihat dengan mata atau dapat mendengar informasi serta pengalamannya itu dengan pendengaran. Ya. Selanjutnya, individu baru mampu melihat dan merasapi pengalaman tetapi belum dapat mengkategorikan pengalaman tersebut. Ya, tentu saja di dalam masa perkembangan intelektual remaja ini dia mampu merasapi atau dapat melihat pengalaman-pengalamannya, tetapi belum mampu mengkategorikan pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, dan yang terakhir itu individu mulai menangani objek-objek konkret melalui skema sensori dan motoriknya. Selanjutnya, karakteristik tahap pra-operasional. Nah, di dalam karakteristik tahap pra-operasional ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Ya, tentu saja. Pada masa remaja ini tentunya dia dapat mengkombinasikan, mentransformasikan
informasi yang telah ia dapat kepada yang lainnya atau kepada dirinya sendiri. Kemudian individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dan menyatakan ide-ide. Nah, seiring perkembangannya perubahan pada masa perkembangan remaja ini, dia dapat menemukan alasan-alasan serta dapat menyatakan ide-ide yang telah ia dapatkan. Selanjutnya, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret. Ya. Dan yang paling terakhir yaitu cara berpikir individu bersifat egosentris ditandai dengan tingkah laku dia. Seiring dengan perkembangan serta perubahan pola pikirnya pada masa remaja ini, tentunya dia juga diikuti dengan perubahan pola tingkah lakunya. Nah, kemudian di bagian yang ketiga ini ada perkembangan tahap operasional konkret. Nah, maksud dari karakteristik tahap operasional konkret ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang dipahaminya yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi maksudnya cara berpikir individu ini belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikir pada masa remaja ini sudah tampak sistematis dan logis, tetapi dia belum mampu untuk menangkap yang abstraknya. Kemudian di dalam karakteristik tahap operasional konkret ini juga terdapat karakteristik tahap operasional formal. Nah, di dalam formal ini yang telah saya rangkum yaitu individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Nah, kemudian individu mulai mampu berpikir logis, ya tentunya. Di dalam masa perkembangan remaja ini dia sudah mampu untuk berpikir secara logis. Serta individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Ya, dia mampu untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri atau mampu untuk memecahkan masalah yang telah ia lakukan atau ya. Kemudian selanjutnya individu bahkan mulai mampu membuat perkiraan di masa depan. Ya, seiring dengan perubahan masa perkembangan intelektual pada remaja ini, dia mampu untuk membuat perkiraan nanti apa yang akan dia lakukan di masa depan. Kemudian individu mulai mampu untuk membayangkan perannya ketika dewasa nanti. Ya, selain dengan perkiraan-perkiraan yang mampu dia berpikir di masa depan, dia juga mampu untuk bisa membayangkan perannya seperti apa nanti ketika sudah masuk pada tahap perkembangan dewasa. Nah, kemudian menyadari proses kognitif itu efisien atau tidak efisien. Nah, yang dimaksud ini adalah jadi dia dapat mengetahui apa saja sih yang efisien dan tidak efisien, karena tadi perubahan perkembangan pola pikirnya serta perubahan perkembangan kognitif pada masa remaja ini. Nah, kemudian berpikir semakin luas, bisa mengikuti aspek agama, keadilan, moralitas, dan identitas, ya yang pastinya. Pada masa remaja ini dia udah mampu bisa berpikir tentang agama, keadilan, moral yang telah didapatkan, serta identitasnya sendiri. Nah, selanjutnya perkembangan intelektual fase remaja. Nah, remaja merupakan suatu periode di mana seorang mulai berpikir secara abstrak dan logis. Ya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, yang pasti remaja ini dia udah mulai berpikir secara abstrak dan logis, tidak sama halnya dengan anak-anak seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Jadi jika dibandingkan dengan anak-anak, remaja memiliki kemampuan lebih baik dalam berpikir, ya tentunya seperti itu, karena pada masa remaja ini dia mulai menyadari serta mulai berpikir secara konkret dan logis, hal-hal yang masuk akal dan tidak masuk akal, hal yang baik dan tidak baik. Nah, jadi tentunya sangat berbeda ya dengan masyarakat. Nah, kemudian di sini saya memiliki beberapa poin penting untuk bagaimana cara penerapannya di sekolah. Ya, pendidikan pertama, pendidikan menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya. Artinya apapun keberadaan peserta didik harus diterima serta memberi kepercayaan padanya bahwa setiap peserta didik itu dia memiliki atau mempunyai kemampuan intelektual yang dikembangkan secara maksimal, ya. Tentunya kita harus memberikan dia kepercayaan agar dia lebih bisa mengetahui kemampuan intelektual dan bisa dikembangkannya secara maksimal. Kemudian pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Ya, yang pastinya ini juga salah satu poin yang sangat penting, di mana dia
Jika pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai orang lain, ya tentunya dia dapat berpikir secara logis. Karena di dalam masa perkembangan remaja ini tentunya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya. Kemudian pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, perilaku. Ya, peran pendidik di sini juga harus bisa memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, serta perilaku dari para individu atau para remaja ini. Kemudian memberikan suasana psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikiran sehingga terbiasa berani mengembangkan pemikiran tersebut. Jadi tidak hanya kita memberikan dia sebuah kepercayaan, tetapi kita harus bisa memberikan dia sesuatu psikologis untuk bisa dia mengembangkan atau bisa mengemukakan pikiran-pikirannya, sehingga dia juga dapat berani untuk mengungkapkan atau menyampaikan ide atau pemikirannya itu. Jika kita bicara tentang sebuah perkembangan intelektual remaja, maka kognitif sebagai pusat perhatian bagaimana manusia, anak didik kita bisa mengeluarkan potensi berpikirnya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fasabil khairat wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.